Ketika di kabupaten kota yang lain, di pulau-pulau yang lain itu tingkat partisipasi antara 74 sampai 75. Nah, sementara kita melihat di kota Ternate yang dimana DPKTB-nya paling tinggi, artinya kan bisa dihitung paling tidak partisipasi juga tinggi. Ternyata tidak, partisipasinya justru paling rendah. Jumlah surat-suara yang tidak terpakai malah mencapai 46%. Artinya hanya 54% orang yang datang dari seluruh jumlah pemilih. Ini apa yang terjadi? Karena kalau kita melihat dibanding dengan tempat lain sangat tinggi. Sementara di kota Ternate malah drop. Tapi DPKTB-nya tinggi di Ternate. 2 kali lipat justru dari pulau-pulau lain yang juga tinggi. Pulau lain sekitar 2.000, Ternate 4.000 DPKTB, tapi partisipasi anjlok. Nah, ada apa ini di Ternate? Terima kasih. Baik, silakan KPU dulu menjawab. Ya, terima kasih. Jadi memang kalau yang tadi pertama pertanyaan tentang ketidaksinkronan data, memang rata-rata di kabupaten kota itu tidak sinkron antara SK KPU tentang DPT dan DPK, jadi salah input. Jadi itu yang kemudian kita betulkan pada saat pleno dan rekapitulasi di tingkat provinsi, dan itu sudah kita betulkan, yang sudah didecek sekarang ini. Kemudian menyangkut rekomendasi Bawaslu, memang dalam rapat pleno bahkan proses pemungutan suara itu tidak ada rekomendasi Bawaslu. Yang ada itu rekomendasi Panwas di kabupaten. Untuk PSU itu ada rekomendasi di Panwas. Tapi kalau itu diminta untuk kita sampaikan, nanti kita akan usahakan untuk menyampaikan rekomendasi Panwas Cam dan Panwas kabupaten, kita akan sampaikan. Sehingga memang kita tidak sempat menyampaikan ke para saksi. Tapi itu tetap ada, karena berdasarkan rekomendasi itulah kita mengadakan pemungutan suara ulang. Kemudian Halsel, saya kira Pak Ferry mungkin kali ini agak lebih baik karena sudah 100% form C itu sudah scan dan ada di kita sekarang ini. 100% kita sudah punya formulir C1. Jadi saya kira ada kemajuan bagus. Jadi untuk Halmahera Selatan saya kira mudah-mudahan akan lebih baik daripada yang lalu. Jadi sudah 100%. Kemudian untuk partisipasi pemilih, memang Maluku Utara itu kurang dari 1 tahun itu kita mengadakan pemilu 5 kali malah. Pilgub 2 putaran, bahkan ada yang 3 putaran, kemudian legislatif, kemudian pilpres. Jadi memang dugaan kita memang tingkat kejenuhan, sehingga memang masyarakat sudah agak apatis juga untuk datang ke TPS. Dan itu memang kurang dari 1 tahun kita 5 kali mengadakan pemilu, sehingga kita memang partisipasi Maluku Utara itu kalau secara total Maluku Utara hanya 65%. Saya kira itu penjelasan saya. Terima kasih. Bawaslu Provinsi Maluku, silakan. Baik, terima kasih. Iya, terkait dengan pertanyaan soal penanganan pidana pemilu tadi yang disampaikan di saksi nomor urut pertama, memang penanganan tindak pidana pemilu ini sangat tergantung, ya, sangat tergantung dari instansi lain. Jadi Bawaslu di soal penanganan pidana pemilu hanya mengklarifikasi, kemudian meminta keterangan, dan apabila ada unsur yang memenuhi, ya, baru kita serahkan kepada instansi pihak kepolisian melalui forum Gakumdu itu. Nah, artinya banyak yang telah kami lakukan klarifikasi maupun pengkajian yang memenuhi unsur, tetapi terkadang kita terkendala di persoalan ketika kita di forum Gakumdu, yang ada di mana di dalamnya ada pihak kepolisian dan kejaksaan. Nah, kesulitan kita adalah di Bawaslu pertama, waktu, ya, batas waktu yang tersedia itu hanya 5 hari untuk kita mengklarifikasi, untuk mengundang saksi-saksi yang menyaksikan dan kemudian yang diduga pelaku. Nah, itu pun dengan surat undangan, ya. Jadi kita tidak mempunyai daya paksa, ya, untuk mendatangkan mereka, tetapi dengan undangan itu pun kalau mereka bisa hadir, bisa datang, maka kita bisa melakukan klarifikasi. Nah, faktanya untuk PSU, ya, yang menggunakan hak pilih lebih dari 2 kali, itu biasanya yang kesulitan kita berdasarkan pengalaman adalah mereka melarikan diri dari tempat asalnya, sehingga kita punya untuk melakukan klarifikasi kesulitan. Yang kedua, kita sudah melakukan undangan sampai 2 kali, kemudian juga sulit mereka datang. Nah, ini yang kami alami sebetulnya untuk menegakkan unsur